Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan ilmu filsafat dan logika yang berjudul epistemologi, dan dosen pengampu Bapak Mustiawan M.Ikom. Beranggotakan pertama Andi Galuh Prameswari Marola, kedua Muhammad Afif Fatnur Rahman, ketiga Nova Elisa, dan keempat Widari Dwining Panggalih. Pada materi hari ini, kami akan mempresentasikan tentang pengetahuan dan ilmu epistemologi, kedua, pengertian epistemologi, ketiga, konsep dan teori-teori kebenaran. Sebelum masuk materi, kelompok kami ada kutipan dari Plato. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu. Kutipan dari Plato. Next. A. Pengetahuan ilmu. Pengetahuan dan ilmu. A. Pengertian pengetahuan dan ilmu. B. Pengertian pengetahuan dan ilmu menurut para ahli. Oke, langsung masuk aja ya kita ke bab materinya. Pengertian pengetahuan dan ilmu. Ilmu pengetahuan berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan pengetahuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Sebenarnya nama ini mengalami yang namanya redundansi, peristilahan atau word redundancy, yang tujuannya untuk lebih menegaskan suatu makna gitu. Seperti jatuh ke bawah, naik ke atas, masuk ke dalam, keluar di luar gitu kan. Ya, yang lainnya gitu. Intinya dari penegasan suatu makna. Next. Di sini pengertian pengetahuan dan ilmu menurut para ahli ya. Yang pertama itu ada An-Nabani ya. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode pengamatan atau yang bisa disebut observasi, percobaan atau eksperimen, dan penarikan kesimpulan dari fakta empiris inference. Contohnya adalah fisika, kimia, dan ilmu-ilmu eksperimen lainnya. Dan ada menurut Asle yang kedua, ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan studi dan pengalaman untuk menemukan hakikat dan prinsip tentang suatu yang dipelajari. Seperti itu. Nah, ada yang ketiga itu menurut Zakiyah Darajat, ilmu adalah seperangkat rumusan pengembangan pengetahuan yang dilaksanakan secara objektif, sistematis, baik dengan pendekatan dedukatif maupun induktif yang dimanfaatkan untuk memperoleh keselamatan, kebanggaan, dan pengaman manusia yang berasal dari Tuhan dan disimpulkan oleh manusia melalui hasil penemuan pemikiran oleh para ahli. Nah, next slide selanjutnya itu ada epistemologi. Dari pengertian epistemologi menurut para ahli, contoh epistemologi dalam sehari-hari itu gimana sih gitu. Nah, nih pengertian epistemologi ya. Istilah epistemologi itu berasal dari kata Yunani. Jadi awalnya itu dari kata Yunani yang artinya epistem, yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya ilmu atau teori. Jadi epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan syahnya atau validatis. Pengetahuan epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar atau theory of knowledge. Oke, next. Epistemologi menurut para ahli. Pertama itu menurut Koni Semiawan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menjelaskan tentang masalah-masalah filosofis sekitar teori pengetahuan. Dan kedua ada menurut Pujiadi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan, ataupun yang dibahas antara lain adalah asal mula, bentuk atau struktur, dinamika, validitas, dan metodologi yang bersama-sama membentuk pengetahuan manusia. Nah, ini contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang saya tangkap ini contoh epistemologi sehari dalam kehidupan sehari-hari ialah tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan gitu. Kayak misalkan kursi gitu. Kursi nih. Dan apa yang kita ketahui kalau apa yang kita tangkap adalah benar-benar kursi gitu. Pada mula kita menangkap keberadaan dan pengetahuan tentang kursi melalui panca indera.
kemudian dianalisa oleh akal mengklarifikasinya sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang kursi. Nah, gitu ya. Next, konsep dan teori kebenaran. Pengertian kebenaran. Kedua, macam-macam teori kebenaran. Ketiga, sifat kebenaran ilmiah. Oke, pengertian kebenaran. Secara bahasa, kata kebenaran itu bisa dikategorikan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak, nggak jelas. Secara bahasa, arti dari kata kebenaran adalah proposisi yang benar gitu. Proposisi sendiri berarti makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement. Apabila subjek mengatakan kebenaran bahwa proposisi yang diuji itu pasti memiliki kualitas sifat atau karakteristik hubungan dan nilai. Nah, ini ada macam-macam teori kebenaran. Yang pertama itu teori kebenaran korespondensi, kedua teori kebenaran koherensi, ketiga praktisme, keempat religiusme, ya keagamaan, kelima teori sintaksis, keenam semantis, ketujuh non-deskripsi, kelapan logik berlebihan, dan kesembilan esensionalisme, dan kesepuluh yang terakhir itu teori konstruksivisme gitu teman-teman. Nah, sifat kebenaran ilmiahnya ini apa sih? Itu muncul dari hasil penelitian ilmiah. Artinya untuk menentukan kebenaran kita harus melewati prosedur tertentu yang sifatnya sudah baku gitu. Jadi kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifat objektif gitu, masih objektif ya. Objektif. Maksudnya adalah bahwa kebenaran dari suatu teori atau lebih tinggi lagi aksioma atau paradigma harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam keadaan objektifnya gitu. Mungkin sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Nun wal qalam bima yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Terima kasih.